Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartika Huta Barat dengan NPM 18150099 dari Prodi Pendidikan Vokasional Informatika semester 5C. Di sini saya akan merangkum tentang supervisi dan administrasi kurikulum dalam pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan. Administrasi dan supervisi adalah dua bidang tugas dalam penyelenggaraan pendidikan yang saling membutuhkan dalam usaha meningkatkan pelayanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Tujuan utama dari administrasi ialah mengorganisasikan dan mengoperasikan tugas sekolah sehingga pengajaran dapat berjalan sebagai mestinya. Sedangkan secara intuitif, administrasi terasa mendahului supervisi dalam arti bahwa beberapa bentuk organisasi dan perlengkapan untuk manajemen sekolah adalah perlu sebelumnya suatu program pengajaran diadakan secara memuaskan. Banyak aktivitas administrasi menentukan implikasi kegiatan supervisi. Garis antara tanggung jawab administratif dan supervisi seringkali tidak dapat dipisahkan dengan jelas. Barangkali perbedaan dapat diadakan bahwa supervisi terjadi apabila kepala sekolah misalnya terlibat dalam memberikan dorongan atau membantu guru-guru dalam perbaikan pengajaran, sedangkan administrasi berbentuk manajemen sekolah yang menyediakan kemudahan bagi perbaikan pengajaran tersebut. Administrasi seolah-olah lebih penting daripada supervisi pendidikan. Namun apabila diingat bahwa misi utama sekolah adalah pendidikan, yaitu menyediakan program dan kegiatan belajar mengajar untuk kepentingan anak sesuai dengan tujuan pendidikan, maka supervisi menempati peran sentral di sekolah. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan pendidikan di Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang, kewajiban dan tanggung jawab para pemimpin dan sektor pendidikan terutama dalam hal administrasi dan supervisi pendidikan mengalami perkembangan dan perubahan. Ada 5 konsep pokok administrasi kurikulum, yaitu administrasi sebagai suatu proses keseluruhan. Kedua, manusia yang terlibat dalam proses administrasi. Ketiga, proses administrasi senantiasa bertujuan. 4. Pada prinsipnya administrasi dilaksanakan dalam bentuk kerjasama. Dan yang terakhir, proses administrasi memerlukan dukungan, peralatan, dan perlengkapan. Ada 3 kategori pendekatan yang diterapkan dalam administrasi kurikulum, yaitu pendekatan produktif, demokrasi, dan humanistik. Kedua, pendekatan sistematik atau klasik, romantik, dan modern. Sedangkan yang ketiga, pendekatan direktif, in service sedan, dan sistematik. Konsep supervisi kurikulum. Yang dimaksud dengan supervisi kurikulum adalah semua usaha yang dilakukan oleh supervisor dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, penggerakan motivasi, nasihat, dan pengarahan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar, yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa. Sasaran supervisi kurikulum adalah guru yang berkemampuan lebih baik, sedangkan tujuan supervisi adalah untuk meningkatkan kemampuan guru yang ditandai oleh terjadinya peningkatan hasil belajar siswa. Fungsi supervisi kurikulum yang pertama, fungsi edukatif, yaitu fungsi yang dimaksud untuk mendidik guru yang lebih mampu dan lebih baik kualitasnya sesuai dengan tujuan kemampuan profesional, tuntutan terhadap guru, dan kebutuhan lapangan kependidikan di sekolah. Kedua, fungsi kurikuler, yakni berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran dan peningkatan situasi belajar mengajar sehingga memungkinkan siswa belajar lebih efektif. Ketiga, fungsi kepembimbingan, yakni memberikan bantuan kepada guru-guru agar mampu mengatasi kesulitannya sendiri. Keempat, fungsi administratif yang berkenaan dengan kegiatan kepengawasan dan kepemimpinan terhadap organisasi guru-guru dalam rangka pendidikan
dan pengajaran di sekolah. Dan yang terakhir, fungsi pengabdian, yaitu berkenaan dengan pengabdian supervisor terhadap kepentingan sekolah seperti membantu guru, siswa, dan penyelenggaraan sistem sekolah secara menyeluruh. Titik tolak dari perbaikan kurikulum sekolah bersumber dari guru. Data hubungan ini ada baiknya dipertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan usaha perbaikan pengajaran dan kurikulum itu. Persoalan-persoalan yang kiranya perlu mendapat sorotan adalah peran guru sebagai tenaga profesional, kemampuan guru profesional, guru dan berkaitan kurikulum, dan hubungan antara guru dan administrator, siswa dan orang tua murid. Peran guru sebagai tenaga profesional maksudnya bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional, maka implikasinya adalah bahwa setiap guru harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan profesi itu dan harus bekerja secara profesional juga. Kemudian kemampuan guru profesional maksudnya guru yang baik adalah guru yang berhasil. Guru yang berhasil dalam pengajaran adalah guru yang mampu mempersiapkan anak mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kurikulum. Dan kemudian perbaikan kurikulum bermula dari guru, maksudnya berasumsi bahwa perbaikan kurikulum harus dimulai dari komponen manusia yang membina kurikulum itu. Dalam hal ini, komponen guru merupakan sumber baru dalam perbaikan kurikulum. Hubungan guru administrator orang tua adalah hasil belajar dan kemajuan siswa ditentukan oleh bentuk hubungan antara guru dan siswa, antara guru dan administrator, antara guru dan orang tua murid. Hubungan guru-murid menjadi syarat mutlak, bukan sebagai pembimbing dan yang dibimbing, tetapi juga sebagai partner belajar. Karena itu, guru harus memenuhi siswa yang dibimbingnya karena itu guru harus memahami siswa yang dibimbingnya, dan sebaliknya, siswa harus mengakui kewibawaan pembimbingnya. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan mempunyai fungsi yang terpadu dengan proses pendidikan, khususnya dengan pengolahan proses pembelajaran, yaitu fungsi perencanaan, mencakup berbagai kegiatan, menentukan kebutuhan, penentuan strategis, pencapaian tujuan, menentukan isi program, sedangkan fungsi organisasi meliputi pengolahan ketenangan, sarana dan prasarana, tugas dan tanggung jawab pengolahan secara integral. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.